Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya ada dalam kehidupan saudara semua. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mendengarkan renungan ceria sebagai sapaan firman Tuhan yang hadir menyapa kita setiap hari. Saudara-saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami hendak mengawali hari dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi petunjuk dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Buka hati dan pikiran kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam kasih cinta Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini akan kita simak melalui kesaksian surat Roma pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tentu bagi kita yang hidup di era modern ini sudah tidak asing lagi dengan apa yang dinamakan Google Map. Sebuah fasilitas yang disediakan oleh Google yang membantu kita untuk menemukan arah atau menuju suatu tempat. Suatu hari saya pernah melakukan perjalanan dengan beberapa rekan. Kami mengendarai mobil, dan karena tempat itu masih agak asing bagi kami memutuskan untuk menggunakan fasilitas Google Map agar kami tidak tersesat. Di tengah perjalanan, kami mengikuti petunjuk dan arah yang diberikan oleh pemandu dalam aplikasi Google Map ini. Lalu, tiba-tiba ada seorang kawan yang mengatakan bahwa dia tahu jalan yang lebih singkat. Lalu karena kami juga ingin cepat sampai ke tempat tujuan kami, maka kami putuskan untuk mengikuti jalan yang diarahkan oleh rekan kami tersebut. Semakin lama jalan yang kami lalui semakin tidak menunjukkan bahwa kami berada di arah yang benar, hingga kami merasa bahwa kami benar-benar telah jauh tersesat. Di titik ini kami kemudian berhenti. Kami kemudian memutuskan untuk kembali mengikuti arahan sesuai dengan aplikasi yang kami percayai sebelumnya, yaitu lewat aplikasi Google Map. Dan ternyata benar, ketika kami melihat aplikasi, kami telah tersesat sekitar 50 km untuk kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya kami melalui 50 km ini dengan sebuah permenungan bahwa kalau saja kami tetap pada petunjuk yang kami percayai di awal, mungkin kami sudah sampai ke tempat tujuan. Saudara-saudara, cerita yang saya alami bersama kawan-kawan, bersama rekan-rekan saya di tengah perjalanan, juga nampaknya dapat menjadi sebuah perumpamaan yang
cukup relevan untuk dikaitkan dengan permenungan kita, yaitu ketika iman yang menyelamatkan kita karena kita percaya kepada kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Karena kita sebagai manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentunya ini sebuah pengajaran dan doktrin yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang juga ingin mengingatkan kita bahwa karena usaha kita, karena hukum Taurat tidak dapat menjadi jaminan yang mutlak kita sampai kepada Allah, tapi hanya melalui jalan percaya kepada Yesus Kristus sajalah kita akan sampai kepada Allah. Dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang menarik bahwa bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus menuntun kita kepada Allah. Iman bukan sekedar apa yang dapat diikrarkan, diucapkan, tapi juga sesuatu yang benar-benar dipercayai, dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Beriman berarti melakukan sesuatu dengan percaya dan penuh kesadaran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, mungkin kita merasa frustasi, lelah, banyak pergumulan yang menghimpit. Kita terbeban oleh begitu banyak dosa-dosa kita. Tapi hanya dengan percaya kepada penebusan Kristus sajalah kita mendapat jalan terang keselamatan itu. Hanya oleh anugerah dan kasih Allah semata kita dapat dibenarkan dan beroleh keselamatan. Kasih Allah ini menjadi petunjuk bagi kita, menjadi arah bagi kita. Pengorbanan Yesus ini menjadi petunjuk dan arah bagi kita untuk sampai kepada kasih Allah yang sesungguhnya. Maka ketika kita menyatakan kita mau beriman kepada Yesus Kristus, kita mau beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus, mari kita juga menyatakan ini dalam perbuatan kita yang nyata untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, untuk tunduk pada perintah Tuhan. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang senantiasa setia untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup seturut dengan kasih Allah sebagai wujud nyata iman kita kepada Allah, dan kita menjadi bagian-bagian orang yang dibenarkan karena iman. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk kami beriman kepadamu, untuk kami tidak lagi mengandalkan diri kami sebagai manusia, tapi mau tunduk dan percaya pada kasih pengorbananmu melalui Yesus Kristus. Kiranya hari ini berkat-Mu senantiasa mengiring kehidupan kami, dan kami dapat menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Amin.